Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Bahrudin, SPDI MPD, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan dengan pendekatan DIY, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini saya susun untuk mendukung proses sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan kesadaran spiritual mengenai nilai-nilai keislaman, sehingga mampu mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Harapan kami, mahasiswa tidak hanya tahu secara teori, tetapi juga bisa mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, keluarga, maupun masyarakat. Baik mahasiswa semuanya, sebelum kita mendalami materi lebih jauh, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran lulusan atau kita kenal CPL dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa itu diharapkan dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada ajaran agama dan prinsip etika. Yang ketiga, mampu menghargai keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang tak kalah penting, mahasiswa dapat memiliki kemampuan berpikir secara logis, kritis, dan inovatif, terutama saat menghadapi persoalan keagamaan dan sosial di era modern ini. Selanjutnya ada lagi capaian pembelajaran mata kuliah atau kita lebih kenal CPMK. Secara khusus, setelah mengikuti perkuliahan ini, saya harap kalian semua dapat menjelaskan atau mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai Islam yang relevan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Mampu mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam bidang keilmuan yang kalian geluti, serta praktek keseharian yang mencerminkan kepribadian Islami. Dan tentu saja menampilkan perilaku yang etis, religius, baik di lingkungan akademik maupun di tengah masyarakat. Nah, untuk mendukung proses belajar kita, teman-teman mahasiswa, ini ada referensi utama yang akan digunakan dalam perkuliahan ini, antara lain adalah modul buku Pendidikan Agama Islam yang telah disusun oleh tim pengembangan mata kuliah Agama Islam bersama dosen-dosen agama Islam, serta bisa juga berbagai jurnal dan literatur Islam kontemporer, agar kalian tidak hanya belajar dari sudut pandang klasiknya saja, tetapi juga memahami bagaimana Islam dikontekstualisasikan dalam realitas saat ini. Jadi, saya berharap kalian mengikuti perkuliahan ini dengan semangat dan keterbukaan, karena banyak sekali nilai-nilai dan pelajaran penting yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana proses pembelajaran akan kita jalankan dalam mata kuliah ini. Untuk metode pembelajaran yang kita pakai, saya menggunakan pendekatan yang bervariasi agar kalian tidak hanya sekedar menerima materi, tetapi juga aktif, terlibat dalam proses belajarnya.
Nah, apa saja? Pertama, tentu akan ada ceramah interaktif dari saya. Kemudian kita juga akan menggunakan metode diskusi kelompok. Berikutnya adalah problem based learning. Kita juga akan melakukan refleksi personal dan ada proyek mini nanti yang di terakhir perkuliahan kita, seperti membuat video edukatif, menulis artikel reflektif, atau menyusun resum dari materi-materi yang telah kita bahas. Lalu terkait bentuk perkuliahan, kita akan melaksanakannya secara blended learning, yaitu kombinasi dari beberapa bentuk pertemuan. Pertama, tentu ada tatap muka secara langsung di kelas, dan akan ada juga sesi virtual class melalui Zoom meeting, terutama jika kondisi mengharuskan kita belajar secara daring. Teman-teman, dan untuk memperluas ruang diskusi kita, kita akan memanfaatkan forum daring baik melalui LMS Sunan UMK maupun WhatsApp Group sebagai media diskusi, tanya jawab, dan berbagai materi tambahan. Dengan metode dan bentuk pembelajaran seperti ini, saya berharap kalian benar-benar belajar secara aktif, kolaboratif, dan tetap nyaman menjalankan prosesnya. Untuk menilai pencapaian kalian terhadap hasil pembelajaran tersebut, kita akan menggunakan beberapa bentuk evaluasi pembelajaran. Pertama, ada tugas individu berupa resum, esai, dan refleksi yang bobotnya sebesar 15%. Tugas ini akan membantu kalian memahami dan merespon materi secara personal. Kedua, ada tugas kelompok berupa diskusi, presentasi, atau pembuatan video pendek dengan bobot 25%. Kegiatan ini melatih kemampuan kerjasama dan berpikir kritis dalam tim. Ketiga, ada UTS atau ujian tengah semester, akan dilaksanakan dalam bentuk evaluasi tertulis berbasis konsep dan pemahaman mendalam dengan bobot 30%. Dan yang terakhir, ada UAS atau ujian akhir semester, akan berbentuk proyek akhir atau video reflektif yang akan menunjukkan sejauh mana kalian mampu mengaitkan pembelajaran dengan praktek nyata. Nah, bobot UAS ini juga sebesar 30%. Jadi, mari kita jalani perkuliahan ini dengan semangat dan keterbukaan untuk belajar serta berkembang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Sedang berbahagia atau apa ini? Bahagia atau enggak hari ini? Atau ada yang baru putus cinta? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Mudah-mudahan enggak ada ya, karena enggak payu ya. Enggak laku ya, gitu ya. Mari kita awali perkuliahan di pagi hari ini dengan membaca basmalah sebagai doa kita. Semoga perkuliahan kita di siang hari ini menjadi perkuliahan yang penuh berkah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mau mengabsen satu persatu ya, silahkan nanti diisi ini. Jadi ini karena bagian dari penilaian kita, memang harus ada presensinya, bobot nilainya juga ada sebagaimana yang sudah saya jelaskan ya. Kemarin ini saya silahkan nanti tanda tangan semuanya. Baik, mari teman-teman mahasiswa, ini kita mulai materi pada siang hari ini. Pertemuan ini kita akan membahas tentang fikih dan syariah. Sebagai umat muslim ya, kita harus memahami tentang agama kita, agama Islam. Karena dengan kita memahami agama Islam, kita bisa tambah keimanan, menambah keimanan kita. Kalau iman kita tambah, maka ketaatan kita kepada Allah juga tambah. Ya, kalau kita nggak memahami Islam, ibarat kata jenengan nggak memahami pasangannya, pasangan hidupnya kelak itu, istrinya, suaminya, nggak paham, ya nggak tambah cintanya. Ya.
ternyata biasa istrinya itu kalau bangun agak kesiangan misalkan. Ya udah dipahami memang begitu bentuknya. Dengan memahami seperti itu kita akan tetap tambah cintanya. Sama dengan Islam. Kalau kita memahami Islam, mampu memahami Islam dengan lebih luas lagi, maka kita akan tambah iman, tambah takwa kita, maka akan tambah taat. Nah, di dalam Islam ada namanya Islam itu sumber dari hukum Islam adalah Quran dan hadis. Ya. Kita tahu ya Quran dan hadis ya. Paham ya? Quran itu yang kamu sehari baca Quran berapa kalimat? Berapa halaman? Enggak tentu, Pak. Enggak tentu. Oke, tapi semuanya tahu ya Al-Qur'an ya. Sebagai umat Islam kita harus tahu Al-Qur'an. Dan itu sebagai sumber kita. Sumber hukum. Ibarat kata Al-Qur'an, hadis itu sebagai center. Kayak gini, center. Ya, sebagai petunjuk itu mungkin kita hari ini di posisi gelap gulita di hutan ya, misalkan di hutan kita butuh center untuk petunjuk jalan kita biar kita tidak terjerumus jurang ya. Kalau kita di hutan malam-malam gelap gak bawa center itu resikonya apa? Tersesat, kejegur apa ya? Kejegur ya, terperosok dalam jurang, dalam got. Paling jelek itu nginjek kotoran sapi. Paling jelek itu. Nah, itu resiko jika kita punya senter tapi nggak digunakan. Sama dengan kita punya Al-Quran, kita punya hadis tapi nggak bisa menggunakannya. Hanya sebuah bacaan saja. Padahal itu Quran hadir di kita itu untuk petunjuk, tapi ternyata kita tidak bisa menggunakan. Karena kita tidak bisa menggali hukumnya, ternyata ada proses ijtihad yang dilakukan ulama untuk mencetuskan sebuah hukum-hukum lah. Ini namanya, ada proses ini yang dilakukan oleh pakarnya. Nah, ini namanya proses-prosesnya ini. Nah, ini ada hasil ijtihadnya berupa hukum. Nah, hukum-hukum produk-produk inilah nanti yang akan menjadi pedoman bagi kita semua. Oh, ini boleh, ini tidak boleh, ini larangan, ini perintah. Itu kita tidak mungkin bisa langsung menggali dari Quran dan hadis. Kita gali dari produknya para pakar untuk mencetuskan sebuah hukum. Hasil ijtihad namanya. Nah, kita kembali ke di awal dulu. Jadi di dalam Islam itu ada namanya fikih dan syariah. Fikih, hakikat fikih. Fikih itu apa? Fikih itu secara bahasa mempunyai arti pengetahuan. Secara bahasa mempunyai arti pengetahuan dan pemahaman terkait suatu hal. Jadi kamu memahami, pinter, itu namanya fikih. Nah, kamu paham, kamu pinter, namanya fikih. Jadi kalau kamu memahami ilmu bahasa Indonesia misal tentang puisi, kamu paham, berarti kamu fikih di bidang itu boleh. Secara istilah sebagian ulama berpendapat bahwa fikih adalah disiplin ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci baik Quran maupun hadis. Tadi sudah saya gambarkan bahwa fikih itu produk hukum yang digali dari Quran dan hadis. Nah, kita perlu belajar ini karena kita nggak bisa menggali hukum dari Quran dan hadis. Maka kita perlu tahu fikih itu apa, urgensinya itu apa. Nah, kita sebagai umat Islam harus nggak belajar fikih itu. Nah, menurut Abu Ishaq ini mengatakan bahwa fikih adalah mengetahui beberapa hukum syariat yang diperoleh melalui ijtihadnya mujtahid. Jadi ada hukum Islam ada berapa? Wajib, haram, sunnah. Wajib itu lawan katanya adalah haram. Sunnah lawan katanya makruh. Baru ada hukum mubah. Mubah itu nggak ada larangan dan nggak ada perintah. Seperti ini. Ini udah pada makan siang apa belum ini? Kok lemes gitu? Sudah atau belum? Belum. Habis ini kita makan siang menurut keyakinan warung masing-masing ya. Menurut keyakinan warung masing-masing.
Ya. Nah, para teman-teman mahasiswa ini ya, fikih. Jadi ini ada hukum-hukum syariat yang harus kita ketahui. Namanya kita kalau mengetahui namanya kita sedang berfikih. Fikih bisa dimaknai sebagai elaborasi terhadap syariat yang berisi rincian atau kejelasan dari syariat. Ini kita berarti butuh mengetahui syariat. Nah, ruang lingkupnya kajian fikih berada di dalam ini persoalan yang berkaitan dengan amaliyah perbuatan manusia. Misalkan kita itu ini yang baru rame ya, judi online itu boleh atau enggak, ngeslot itu boleh atau enggak, itu kita kaji dengan fikih. Ini yang mas-mas ini, mbak-mbak juga ada ini juga yang ngeslot untuk beli skincare misalkan ya. Nah ini juga masalah, maka ini kita harus ketahui sehingga untuk menambah iman dan ketakwaan kita. Nah, ini hukum fikih. Jadi intinya hukum fikih itu didapatkan melalui serangkaian proses ijtihad. Ijtihad itu menggali hukum dari Quran dan hadis. Nah, syariat. Nih, Ibnu Hazm dalam kitabnya ini syariat itu apa? Syariat adalah teks yang tidak multitafsir. Teks yang tidak multitafsir yang terdapat di dalam Al-Quran atau nas hadis. Nah, ini pokoknya teks-teks yang ada di Quran dan hadis itu namanya syariat. Nah, produk dari teks-teks itu yang digali oleh ulama namanya fikih. Nah, di teksnya itu dari penjelasan di atas, syariat bisa dipahami segala tuntunan, perintah atau larangan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, baik dalam bidang akidah, keyakinan, teologi, nah, itu amaliyah dan akhlak. Ini berarti produk syariah. Semua sumber tuntunan, perintah atau larangan bisa didapatkan dari teks yang terdapat dari Quran dan hadis. Makanya semua teks yang berupa Quran dan hadis yang memang ada perintah atau larangan itu namanya syariat. Karena di Quran tidak semuanya perintah dan larangan, ada juga cerita. Nah, ini hubungannya apa? Lalu hubungannya fikih dan syariat itu apa? Dari penjelasan saya, sebelum saya jelaskan, kira-kira ada yang tahu nggak hubungan dari fikih dan syariat? Mbaknya tahu? Ini. Hubungan apa? Sebab akibat, boleh. Ada yang lain? Ya, baik. Jadi ini ya, fikih dan syariat memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat, serta hubungan antara keumuman dan kekhususan. Karena ada syariat, di situ pasti ada fikih. Ya, ini bisa dilihat dari poin berikut ini. Mari kita kaji. Pertama, objek kajian syariat sifatnya lebih umum karena mencakup akidah. Semuanya, syariat itu semuanya. Kalau fikih hanya membahas perilaku amaliyah yang diperbuat manusia. Jadi kalau keyakinan itu namanya akidah. Tapi kalau yang membahas fikih itu apa yang kita lakukan itu ranahnya fikih. Apa yang terlihat kita lakukan, mungkin menggunjing, menggibah teman-temannya itu nanti ranahnya fikih, boleh atau enggak ini. Setelah ini menggibah dosennya itu juga boleh atau enggak. Lama sekali dosennya ngajar gitu misalkan, itu ranahnya fikih, boleh atau enggak. Kedua, syariat itu bersifat absolut kebenarannya, karena memang hakikat syariat itu diterima, taken for granted. Jadi memang syariat itu karena teks Quran itu memang sumbernya dari Allah, maka kebenarannya absolut, tidak bisa diganggu gugat kebenarannya. Namun kalau fikih, sedangkan fikih nih ya, tidak memiliki sifat absolut semacam itu, karena merupakan temuan dari ijtihad masing-masing mujtahid. Jadi fikih itu produk, ya, fikih itu produk dari apa? Syariat. Sehingga muncullah nanti orang berfikih itu beda-beda. Kalian pernah menemui cara orang sholat berbeda-beda? Ada yang begini, Allahu Akbar, ya. Ada yang Allahu Akbar, tangannya gini, biasa. Ada yang begini, ada yang begini.
Nah, itu produk fikih. Itu baru sholatnya, amaliyah berupa sholat. Nanti cara sedekahnya juga berbeda, cara zakatnya berbeda, cara puasanya juga beda, cara wudhunya berbeda. Karena apa? Karena itu adalah produk fikih yang kebenarannya tidak absolut. Nah, perbedaan pendapat pasti ada di dalam memutuskan hukum fikih, dan Rasulullah tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menganggap keduanya sebagai sesuatu yang bisa membuatkan pahala. Artinya apa? Misalkan ada orang sholat yang sedekapnya begini, tangannya ditaruh sini, ada yang ditaruh sini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, ini tidak mempengaruhi keabsahan apa-apa. Ada yang bersentuhan lawan jenis batal, ada yang mengatakan bersentuhan lawan jenis tidak membatalkan. Ini juga tidak mempengaruhi keabsahan. Karena itu hasil dari ijtihad. Nah, ini nomor ketiga, syariat menggunakan bahasa yang terkadang lebih umum dan membutuhkan rincian. Jadi misalkan di syariat kan ada aqimis sholah, jalankanlah sholat, jalankan ibadah sholat, perintah itu. Ini sangat umum sekali loh. Caranya sholat bagaimana? Nah, ini perlu dijelaskan oleh fikih. Nah, inilah peran mujtahid untuk menggali sebuah hukum itu. Contohnya ini, kewajiban sholat ada yang dijelaskan nas Quran, sedangkan teknisnya dijelaskan oleh teks hadis yang bervariasi. Bahkan membaca Quran saja kan berbeda-beda. Ada yang Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang ghairil maghdubi alaihim, ada yang ghairil maghdubi alaihum, ada yang ghairil maghdubi alaihimu, begitu. Itu juga banyak sekali variasinya. Nah, itu karena produk apa? Fikih. Produk fikih. Seperti kesunahan kunut ini ya. Ada yang kalau subuh kunut, ada yang tidak kunut. Kalau masnya enggak kunut karena kesiangan. Tak khawatir kelihat orang lain kalau subuhnya itu telat, maka nggak kunut itu. Nah, artinya kunut itu juga hasil produk ijtihad yang berbeda-beda, bervariasi. Maka orang yang berfikih, orang yang memahami fikih itu dia nggak mungkin gampang emosi karena tahu kedudukannya. Mau kunut, mau nggak kunut nggak masalah. Yang masalah itu yang nggak sholat gitu kan. Misalnya, jadi kalian nggak usah memasalahkan itu teman sebelah nggak kunut, yang sini kunut, nggak usah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu yang nggak mau sholat, itu yang dipermasalahkan. Nah, ini ada analogi syariat dan fikih yang bisa kita cermati dari kisah ini. Ada satu kisah, yaitu baginda Nabi. Ini Arabnya nggak usah saya baca ya, ujung-ujungnya saya terjemah lagi kan. Nah, artinya baginda Nabi ketika perang Ahzab nih, baginda Nabi itu ketika salah satu ada peristiwa perang Ahzab pernah memberi instruksi kepada para sahabat. Instruksinya ini, la yusolliyanna ahadun al asra illa fi bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang melakukan sholat asar kecuali sudah sampai perkampungan Bani Quraidah. Ini perintah teks, berarti nas atau syariat. Jadi syariatnya itu adalah Nabi memerintah sahabat jangan ada seorang pun yang melakukan sholat asar kecuali sampai perkampungan Quraidah. Nah, di tengah perjalanan ini sebagian sahabat ketika sudah masuk waktu sholat asar, sebagian sahabat berkata begini, kami tidak akan sholat asar sehingga kami sudah berada di kampungan Quraidah, sebagaimana isi teks atau tersuratnya dawuhnya baginda Nabi. Nah, sebagian sahabat berkata, tidak, kami akan sholat asar terlebih dahulu. Bukan begitu yang dikehendaki Nabi. Beliau hanya ingin agar kita bisa bergegas sampai tujuan Bani Quraidah masih posisi waktu sholat asar, begitu. Artinya apa? Yang satu berpikiran memahami teks Nabi, syariat Nabi ini, memahami isi tekstualitas apa adanya perintah. Yang satu memahami maknanya jangan sampai
kita sampai maghrib, sampai Bani Quraidah. Nah, begitu. Yang satu memahami begitu. Nah, kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi dan ternyata beliau tidak menyalahkan satupun dari mereka. Jadi yang satu memilih keputusan sholat asar dulu aja. Yang penting kita masih sampai di Bani Quraidah masih waktu asar. Yang satu nanti sholatnya di Bani Quraidah. Nah, kedua pilihan ini tidak dianggap salah oleh baginda Nabi. Nah, berarti Nabi kok diam berarti memperbolehkan. Kalau nggak ada larangan dari Nabi, Nabi diam. Diamnya Nabi itu adalah pertanda boleh. Nah, dari penjelasan ini, kisah tersebut bisa kita buat penggambaran bahwa perintah dari baginda Nabi, jangan ada seorang pun melakukan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah, itu adalah syariat. Adapun pertimbangan serta keputusan yang diambil para sahabat setelah mendengar, mencermati dan memahami adalah fikih. Sehingga produk fikih itu banyak. Nah, sedangkan syariat itu hanya satu itu. Jadi kita nggak boleh melanggar syariat. Contoh, sholat itu hukumnya wajib karena perintah syariat aqimis sholat. Tapi caranya sholat berbeda-beda menurut ijtihadnya masing-masing. Jadi nggak boleh kita menganggap sholat sudah tidak wajib. Ini nggak boleh. Tapi kalau saya milih sholat yang model begini, itu boleh. Karena fikih itu produk oleh mujtahid yang berbeda-beda. Nah, harapan saya setelah kita belajar fikih dan syariat ini, teman-teman mahasiswa itu menambah keimanan kita, artinya ketaatan kita itu tambah. Nah, setelah perkuliahan ini kita semakin taat dan kita semakin memahami perbedaan antar umat beragama dan lebih-lebihnya antar umat Islam terkait cara beribadahnya. Karena kenyataannya di lingkungan sekitar kita itu ibadahnya berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Ya, itu sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Masih Islam kan ya? Nah, ini untuk selalu menjaga keislaman kita, maka kita harus taat, lebih memahami agama ini secara komprehensif sehingga tidak mudah untuk menyalahkan. Itu presensinya tadi sudah ya? Ya, baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan nanti ada tugas untuk kalian bisa dicek di akun Sunan masing-masing. Ada satu video dan ada satu tugas berupa kuis untuk dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan akan keluar nilai masing-masing. Ini sebagai evaluasi perkuliahan di siang hari ini, gitu ya. Nanti setelah ini masih ada waktu, silahkan untuk dicek videonya, dilihat dulu, dicermati. Setelah itu kita mengerjakan. Kalian semua bisa mengerjakan kuis yang ada di LMS Sunan, ya, gitu ya. Dari saya terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam khususnya pada materi fikih dan syariah. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, kolega dan tim sertifikasi dosen 2025 dari Direktorat Sumber Daya Dikti, Kemendikbudristek, serta pimpinan dan Sivitas Akademika Universitas Muria Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.